Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Unhas TV bersama saya Yaslinda Utari Kasim dalam Unhas hari ini. Mahasiswa KKN dari 18 posko Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Goa menggelar seminar nasional bertema partisipasi pemilih pemula untuk menyongsong pemilu 2024 yang demokratis dan berintegritas. Di Baruga Baharudin Lopa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa Unhas TV, kembali Anda menyaksikan Unhas hari ini bersama saya Zahra Sandita Suceng. Hari ini, Rabu 9 Agustus 2023, sedang berlangsung seminar nasional dengan mengangkat tema partisipasi pemilu pemula untuk menyongsong pemilu 2024 yang demokratis dan berintegritas. Seminar nasional ini dilaksanakan di Baruga Baharudin Lopa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kegiatan seminar nasional ini dilaksanakan oleh mahasiswa KKN dari 18 posko yang tersebar dari Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Goa. Kegiatan ini dihadiri oleh para siswa dan siswi dari berbagai sekolah menengah atas. Dalam kegiatan ini, dibahas tentang bagaimana menjadi pemilih pemula yang cerdas. Selain dilaksanakan secara luring, kegiatan ini juga dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting. 3 pemateri kunci dalam kegiatan ini adalah Fajrul Rahman Jurdi, SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hasrudin Hussein, Ketua Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, dan Hoirun Nisa Nur Agustiati, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Seminar nasional ini mempunyai tagline, yaitu Pemilu 2024, Pemilu Inklusif, Pemilu Pemula Adaptif menuju demokrasi yang partisipatif. Kita berharap kegiatan ini bisa memberikan efek positif bagi pemilih pemula dengan sosialisasi yang masif dari penyelenggara pemilu dan dari teman-teman yang melaksanakan KKN. Ini bisa berefek positif bagi proses pemilu tahun 2024 sehingga partisipasi pemilih pemula itu meningkat, kualitas partisipasi juga menjadi lebih baik. Karena itu kita berharap Unhas mengambil peran di dalam pemilu dan tahapan pemilu yang akan berjalan sampai tahun 2024 itu. Unhas bisa menjadi corong bagi demokrasi, bagi proses pemilunya agar berjalan fair, agar pemilu itu berintegritas, dan tentu kita berharap kampus sebagai kelas intelektual mengambil peran akademik dan mendorong pemilu yang jujur dan berintegritas itu berjalan secara serius. Setidaknya money politik dihindari, politik gontok-gontokan tidak terjadi, dan Unhas membawa secercah harapan di tengah turbulensi politik yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi harapan KPU Sulsel di kegiatan ini, kita berharap mahasiswa yang menghadiri kegiatan seminar sehari ini mampu mendistribusikan informasi di 3 tempat mereka ber-KKN. Ya, yang pertama dia harus sampaikan, pastikan masyarakat setempat mengetahui hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Terus yang kedua, memastikan masyarakat setempat ya terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih tetap. Nah, untuk ke depan, harapan kami di KPU Sulsel ini, kami akan melakukan kerjasama terkait mengenai KKN tematik. Saya tadi sudah menghubungi Ketua P2KKN ya, kemudian dari P2KKN wakil dari Fakultas Hukum. Insya Allah KPU Sulsel akan melakukan MOU dengan Unhas terkait mengenai kegiatan KKN tematik di KPU se-Sulawesi Selatan. Ya, seperti itu ya. Pemirsa, semoga dengan terselenggaranya seminar nasional hari ini dapat menambah wawasan dan kesadaran para peserta terkait pentingnya partisipasi pemilih pemula menuju pemilu 2024. Zahra Sandita Suceng, Nabil Tamam, Unhas TV. Universitas Lampung melakukan kunjungan ke Universitas Hasanuddin dalam rangka benchmarking di ruang rapat A lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Universitas Lampung atau UNILA melakukan kunjungan ke Universitas Hasanuddin dalam rangka benchmarking terkait penguatan area SDM dalam pemenangan IKO 4 dan pengelolaan aset perguruan tinggi. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung, Profesor Rudi SH LLM LLD, beserta rombongan disambut di ruang rapat A, lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin.
Pada pertemuan ini, hadir Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin, Profesor Subhan SSI M.Pharm SC PhD APT, dan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Patitingi SH MHum. Selain itu, turut hadir Direktur Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset Universitas Hasanuddin, Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Hasanuddin, Kepala Biro Umum, Direktur Utama Rumah Sakit Wahidin, Direktur Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan SDM Rumah Sakit Unhas, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan beberapa tamu undangan lainnya. Pada kesempatan ini, Direktur Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset Universitas Hasanuddin, Dr. Insinyur Syahriadi KMSI, memaparkan program-program yang telah menopang status Universitas Hasanuddin sebagai kampus PTNBH. Sama halnya dengan Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Hasanuddin, Dr. Idar Mapangara SPPD SPJPK. Setelah pemaparan materi, dibuka sesi tanya jawab. Diskusi tak hanya akan berlangsung dalam pertemuan ini, namun nantinya diskusi juga akan dilakukan secara langsung di lapangan saat rombongan Unila mengunjungi beberapa aset yang ada di Universitas Hasanuddin. Pertemuan ini diakhiri dengan sesi foto bersama. Ya, saat ini kan Unila sedang melakukan penataan aset ya, Universitas Lampung, penataan aset, manajemen aset, dan sedang proses transisi juga ke PTNBH. Oleh karena itu, Unhas ini menjadi pilihan yang tepat bagi tempat belajar dari kami, bagaimana transformasi Unhas dari PTNBLU ke PTNBH, dan juga bagaimana Unhas bisa mengelola dan manajemen aset dengan baik. Tentunya kita bisa lihat bahwa Unhas sekarang sudah punya hotel, sudah punya RS PTN, dan banyak sekali juga PT-PT dan perusahaan-perusahaan anak usaha yang berkembang. Ini ada pelajaran yang bagus untuk Unila dalam proses ke depan. Selanjutnya kita akan juga mengirim tim-tim kecil ya, secara khusus akan mempelajari lebih lanjut dan melihat secara detail bagaimana Unhas melakukan strategi dan juga mewujudkannya. Karena kan tidak mungkin kita bisa belajar langsung ya, misal setengah hari ini. Nah, ke depan kita akan melakukan upaya-upaya yang lebih detail lagi ke lapangan, ke rumah sakit pendidikan, ke kedokteran, dan juga ke fasilitas olahraga dan juga hotel yang menjadi unit usaha dari Unhas. Universitas Hasanuddin mengadakan pelepasan dan pembekalan mahasiswa program flagship MBKM tahun 2023. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Senat lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Halo pemirsa Unhas TV, saat ini saya sedang berada di ruang rapat Senat lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Hari ini, Rabu 9 Agustus 2023, sedang berlangsung kegiatan pelepasan dan pembekalan program flagship MBKM Universitas Hasanuddin tahun 2023. Universitas Hasanuddin mengadakan pelepasan dan pembekalan untuk mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM tahun 2023. Sebanyak 498 mahasiswa dari Universitas Hasanuddin menjadi peserta dalam program tersebut, di mana sebanyak 179 mahasiswa mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM Angkatan 3, 42 mahasiswa mengikuti program Kampus Mengajar atau KM Angkatan 6, dan 277 lainnya mengikuti program Magang dan Studi Independen Bersertifikat atau MSIB Angkatan 5. Kegiatan diadakan secara hybrid. Melalui media Zoom, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBMK, hadir dan membawakan sambutan. Turut hadir Kepala Subdirektorat Pendidikan Mandiri atau MBKM, beberapa wakil dekan dan kepala prodi se-Universitas Hasanuddin, PIC kampus, juga peserta MBKM sendiri.
Pembekalan yang diberikan terkait dengan materi pengelolaan MBKM Universitas Hasanuddin yang dipaparkan langsung oleh Kepala Subdirektorat Pendidikan Mandiri atau MBKM, Makarenu Eshud MSI PhD. Juga materi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dipaparkan oleh Tim Satgas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual atau PPKS Universitas Hasanuddin, yang diwakili oleh Profesor Dr. Insinyur Mardiana Etrawati Fahri, MSI. Setelah pemaparan materi, dibuka sesi tanya jawab dengan para peserta. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama. Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka khususnya untuk outbound yang program flagship. Saya kira Universitas Hasanuddin dalam hal ini pimpinan universitas juga khususnya untuk bidang wakil rektor, bidang akademik dan kemahasiswaan itu sangat mensupport program ini. Jadi untuk tahun ini, semester ini ada 3 program flagship, yaitu yang program pertukaran mahasiswa merdeka yang akan tersebar ke beberapa universitas seluruh Indonesia, dan juga program magang bersertifikat studi independen dan juga kampus mengajar. Saya kira sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan tadi pada saat pelepasan dan pembukaan itu, universitas sangat mendukung kebijakan ini agar mahasiswa bisa mendapatkan hak belajarnya di luar program studi dengan 20 SKS. Baik, tentu saja kami sangat berharap bahwa mahasiswa yang ikut program ini dapat benar-benar memanfaatkan hak belajarnya, dapat menimba pengalaman ilmu baik itu di perguruan tinggi impiannya, perguruan tinggi penerima maupun pada mitra ataupun kepada sekolah-sekolah. Itu bisa mereka belajar tidak hanya untuk hard skill-nya tetapi juga soft skill-nya agar mereka bisa mendapatkan pengalaman terbaik sebagai bekal nanti pada saat mereka terjun ke masyarakat. Pertukaran mahasiswa merdeka penerima Universitas Gadjah Mada. Kebetulan sekarang udah H-3, jadi 3 hari lagi keberangkatan ke UGM-nya. Jadi persiapannya sekarang udah mulai packing barang di koper. Terus sekarang persiapannya lagi masih ngurus masalah mata kuliah di sini. Apalagi kan kita tetap isi KRS di sini juga, di sana juga isi KRS. Terus di UGM juga sekarang masih lagi hektik-hektiknya, lagi war-war KRS. Jadi makin semangat nih buat dapat pengalaman baru nanti di UGM. Universitas Muhammadiyah Malang. Tentu udah dong Kak. Kayaknya kalau yang paling rame tuh ya Kak ke Bromo sih itu kayaknya Kak. Baik pemirsa, tentunya pembekalan yang telah diberikan pada hari ini akan sangat bermanfaat bagi para peserta yang mengikuti program flagship MBKM tahun 2023 ini, dan semoga para peserta yang tidak lama lagi akan diberangkatkan ke kampus penerima juga mitra masing-masing ini akan mendapatkan hal-hal baru yang positif yang dapat diimplementasikan ketika kembali ke Universitas Hasanuddin sendiri. Iva Syarahman, Rino Jul, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Yaslinda Utari Kasim, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.